Oke, halo, selamat datang semuanya. Hari ini aku, Klaus, bakal ngajak kalian ngobrol seru bareng teman-teman yang akan aku kenalin nanti tentunya ya, dalam Pomed Podcast Mediasi. Oke, kali ini aku ditemenin sama 3 orang yang bakal menjadi teman ngobrol aku dalam podcast hari ini. Ada Nasya, Aini, dan juga Michael. Boleh kali disapa dulu penontonnya nih? Oke, udah hafal lah ya, makanya udah familiar lah ya. Oke, pada malam hari ini aku mau bawa isu sebuah konflik nih. Jadi konflik itu lagi hangat banget karena bisa dibilang masih baru ya. Ini terjadi itu baru tahun lalu, tahun 2020. Jadi ini masih sangat hangat banget. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih kira-kira mau ngomongin konflik apa? Gak ada? 1, 2, 3. Oke, udah aku tahu aja deh. Aku kasih bocoran ya. Jadi ini adalah sebuah kasus yang terjadi di Nagorno dan Karabakh yang melibatkan Azerbaijan dan Armenia. Aku mau ngajakin nih teman-teman di sini, ada Aini, Michael, sama Nasya untuk kita sama-sama ngobrol untuk kita melihat lebih dalam mengenai kasus ini. Mungkin teman-teman yang ada di sini bisa kali ya dijelasin dulu nih sekilas latar belakang konfliknya itu seperti apa sih? Mungkin aku bisa jelasin nih soal latar belakangnya. Ini suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran dong. Nah, oke. Jadi pemicu dari konflik antara Armenia dan Azerbaijan ini tuh udah terjadi sejak 1920. Itu berpemicunya. Pemicunya ini tuh Armenia dan Azerbaijan dulu merupakan bagian dari Uni Soviet ketika dibentuk pada tahun 1920-an. Nah, pada saat itu tuh kendali atas wilayah Nagorno-Karabakh diberikan kepada Azerbaijan oleh Uni Soviet, walaupun sebenarnya tuh mayoritas penduduknya merupakan orang Armenia. Terus kemudian menjelang pecahnya Uni Soviet pada tahun 1988, wilayah Nagorno-Karabakh ini melepaskan diri dari Azerbaijan dan parlemen regionalnya secara resmi memilih untuk bergabung dengan Armenia karena sense of belonging penduduknya tuh lebih condong ke Armenia karena mayoritas penduduknya tuh ya merupakan orang Armenia kan. Nah, konflik ini kemudian semakin meningkat pada tahun 1991 ketika pemerintah Soviet berusaha untuk melawan gerakan kemerdekaan oleh Armenia dan Azerbaijan. Orang-orang Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh mendeklarasikan kemerdekaan dari Azerbaijan dan Azerbaijan menghapus status otonomi Nagorno-Karabakh. Kemudian, setelah pembubaran Uni Soviet pada Desember 1991, angkatan bersenjata Armenia dan Azerbaijan bertempur secara langsung. Dalam pertempuran itu, pasukan Azerbaijan mengalami beberapa kekalahan besar. Nah, akhirnya Armenia dan Azerbaijan kemudian menandatangani gencatan senjata pada bulan Mei 1994. Dan pada saat itu pasukan Armenia akhirnya menguasai sebagian besar wilayah Nagorno-Karabakh dan beberapa wilayah sekitarnya. Jadi, pada dasarnya konflik ini tuh merupakan konflik perebutan wilayah. Posisi kedua Armenia dan Azerbaijan dalam konflik ini tuh sama-sama mengklaim kedaulatan wilayah Nagorno-Karabakh. Tapi bedanya ada di posisi Armenia dan Azerbaijan. Posisi Azerbaijan dalam konflik ini tuh secara internasional mereka diakui memiliki kendali atas wilayah tersebut dan berusaha untuk menekan gerakan separatis. Sedangkan posisinya Armenia tuh mendukung gerakan separatis Nagorno-Karabakh. Kira-kira latar belakangnya sih gitu. Oke, ternyata dapat gambaran dikit lah mengenai latar belakang mengapa konflik ini bisa terjadi. Ternyata tuh udah panjang banget ya dari tahun 1920 loh teman-teman. Ini udah kasus panjang banget, masih berlangsung sampai sekarang gitu ya. Ini menarik sih, mungkin karena kita udah dengar latar belakangnya tentunya ya. Mungkin kita pengen tahu juga nggak sih gimana sih jalannya dari konflik dari Azerbaijan dan Armenia ini? Apakah masih berlangsungkah atau sudah berhenti dari 2020? Atau sedang ada di fase apa sih konflik Azerbaijan dan Armenia ini pada saat ini? Mungkin aku bisa masuk ke teman aku, Michael, yang bisa ngejelasin mengenai kronologi dari konfliknya. Ya,
Jadi sebenarnya konflik Nagorno-Karabakh ini tuh walaupun dibilang masih baru gitu ya isunya, jadi konflik ini tuh udah terjadi dari tahun 1980-an lah, 30 tahunan tuh. Nah, pada awalnya konflik ini tuh disebabkan oleh konflik of interest antara penduduk etnis Armenia dan juga penduduk etnis Azerbaijan di daerah tersebut, di mana penduduk etnis Armenia mendukung suara parlemen dari Republik Artsakh untuk bergabung dengan Armenia, dan penduduk etnis Azerbaijan tidak setuju dengan pengambilan suara tersebut. Nah, pada awalnya tuh konflik ini ya relatif damai-damai aja lah. Tapi pada tahun 1992 konflik ini bereskalasi menjadi konflik bersenjata. Nah, itu terjadi selama 2 tahun dan pada akhirnya di tahun 1994 konflik ini diberhentikan sementara dengan kesepakatan gencatan senjata. Setelah gencatan senjata yang terjadi pada tahun 1994, terjadi lagi sebuah bentrokan di tahun 2008 di perbatasan Mardakert itu yang terjadi antara penduduk etnis Armenia dengan pasukan bersenjata Azerbaijan. Nah, lalu 2 tahun berikutnya pada tahun 2010, lebih tepatnya pada tanggal 18 Februari terjadi kembali bentrokan, kali ini antara penduduk Azerbaijan dengan pasukan bersenjata Armenia. Nah, konflik bersenjata ini tuh terus terjadi dari tahun ke tahun untuk tahun-tahun kedepannya, dari tahun 2011 hingga 2020. Jadi tiap tahun tuh ada aja gitu tembak-tembakan antara Armenia dan Azerbaijan. Lalu pada akhirnya di tanggal 27 September tahun lalu, konflik Nagorno-Karabakh ini memanas kembali yang mengakibatkan Armenia mendeklarasikan kondisi darurat militer. Nah, deklarasi tersebut dibalas oleh parlemen Azerbaijan yang juga mendeklarasikan darurat militer. Konflik ini terus-menerus terjadi hingga bulan November tahun kemarin yang diberhentikan dengan kesepakatan gencatan senjata dengan bantuan mediasi dari sebuah negara. Nah, siapa negara yang membantu menjadi mediator dalam kesepakatan gencatan senjata ini? Mungkin Kos bisa ngasih tahu ke penonton nih identitas negara mediator ini. Oke, menarik banget nih teman-teman. Panjang banget ya teknologi dari awal sampai sekarang. Cuma tadi aku mau highlight sih, nama susah banget ya, Mardakert gitu, susah banget namanya gitu ya. Kenapa nggak namanya perbatasan Depok, perbatasan Tangerang gitu kan, gampang ya. Ini Mardakert apa itu coba ya? Oke, skip. Pas lanjutin ya. Jadi ya memang ada satu negara nih yang memiliki peran dalam konflik ini sebagai pihak ketiga gitu ya, yang turut berperan dalam penyelesaian Autumn 2020 antara Azerbaijan dan Armenia ini. Negaranya adalah sebuah negara besar di Eropa, tentunya negara Rusia. Jadi sebenarnya Rusia ini menyatakan bahwa mereka itu bersifat netral, atau mereka tuh bisa dibilang nggak memihak salah satu pihak saja, tidak memihak Azerbaijan atau tidak memihak Armenia. Jadi benar-benar sifatnya itu netral ya. Bahkan Rusia itu sebenarnya awalnya tuh memiliki kewajiban untuk membantu Armenia dalam bidang militer yang merupakan kewajiban Rusia itu sebagai negara yang tercantum dalam Collective Security Treaty Organization atau CSTO. Namun Rusia memilih untuk bersifat tetap netral, disebutkan juga oleh juru bicaranya yakni Dmitry Peskov. Susah juga namanya, Dmitry Peskov. Dia menyatakan bahwa tidak akan Rusia tidak akan menaruh militernya di daerah yang berkonflik, yaitu daerah Karabakh. Sebaliknya, Rusia menyarankan agar kedua negara, Azerbaijan dan Armenia, untuk menghentikan konflik bersenjata yang ada dan segera mengadakan diskusi untuk membicarakan mengenai stabilitas daerah yang berkonflik antara Azerbaijan dan Armenia, dan juga salah satu negara juga yang ikutan konflik juga itu adalah Turki. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2020 ini, lalu Presiden Rusia yakni Vladimir Putin nyatakan perlunya penyelesaian untuk jangka panjang nih yang ditandaskan dari persetujuan yang adil di antara interest dari Azerbaijan dan interest dari Armenia. Hingga pada tanggal 9 November 2020, Presiden Azerbaijan yakni Aliyev, Perdana Menteri Armenia yang bernama Pashinyan, dan juga Putin selaku Presiden Rusia mengemukakan sebuah persetujuan antar negara, joint statement, yang dinilai oleh media itu dapat menjadi faktor atau dapat menjadi hal yang dapat menyebabkan deeskalasi dari konflik antara Azerbaijan dan Armenia ini, dan bahkan dapat juga memunculkan perdamaian antara kedua negara.
dibuktikan nih, ada buktinya kalau misalnya joint statement ini tuh pada nyatanya dapat mendeeskalasi dari konflik yang terjadi, yaitu pada Januari 2021 joint statement tersebut berhasil menghentikan sementara konflik yang terjadi antara Azerbaijan dan Armenia. Dalam perjanjian ini juga dimuat kewajiban Rusia tentunya sebagai pihak ketiga ya menjadi menjadi penjaga perdamaian di antara kedua negara dengan mengirimkan sekitar 2.000 orang tentara ke daerah yang berkonflik. Nah, begitu sih kira-kira penjelasan mengenai Rusia sebagai pihak ketiga ini. Tapi walaupun udah agak jelas ya aku ngomongnya, tapi jangan ditelan mentah-mentah dulu karena semua itu harus diaji dengan teori ya, karena kalau enggak tuh nggak afdol, bisa jadi yang aku omongin ternyata salah, nggak sesuai fakta. Jadi kita harus tentu kaitin ini semua dengan teori yang udah ada ya. Nah, makanya dari itu aku mau ngajak nih teman aku nih, namanya Aini. Dia mau ngejelasin tentang peran Rusia ini sebagai mediator ini bagaimana sih dan bagaimana kaitannya itu dengan teori mediasi yang telah ada. Gimana nih, Aini? Oke, Klaus, makasih udah dioper ke aku. Menurut aku penjelasan dari yang lain mengenai kasusnya tuh udah rinci banget, dan sebenarnya aku juga nggak jago-jago banget nih tentang teori. Cuma untungnya teori yang aku rasa terpakai di sini itu tuh salah satu teori yang mudah untuk ditangkap. Aku rasa teori yang bisa dipakai itu tuh teori mediasi ya. Jadi sebenarnya teori mediasi itu lebih menjelaskan tentang bagaimana kedua pihak yang sedang berkonflik itu bisa membawa pihak ketiga yang netral untuk menjadi penengah dari konflik tersebut. Idealnya sih pihak ketiga ini itu tidak memiliki interest langsung terhadap konflik yang sedang terjadi di antara kedua pihak ini. Jalur mediasi sendiri udah digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan dari dulu sebenarnya. Jadi kayak bisa dibilang cara alternatif lah ya, last resort gitu. Biasanya kedua belah pihak akhirnya memilih untuk memakai cara mediasi ini karena mereka udah terlalu merasa dirugikan dengan cara-cara yang sebelumnya mereka lakukan. Kayak misalnya perang gitu kan, pasti lebih banyak kerugiannya daripada diomongin aja gitu kan. Kalau kata Hoffman, mediation is a process in which parties to a dispute attempt to reach a mutually agreeable solution under the auspices of a third party. Nah, jadi mereka itu menggunakan jalur ini dengan harapan dengan kemunculannya pihak ketiga ini mereka bisa nyampai ke mutual agreement. Biasanya mutual agreement ini dicapai dengan cara mediasi. Jadi diomongin dengan adanya pihak ketiga ini. Diganggu. Kalau menurut Curie, the function of mediation is to attempt to establish or re-establish sufficiently good communications between conflicting parties so that they can talk sensibly to each other without being blinded by such emotions as anger, fear, and suspicion. Jadi emang memunculkan pihak ketiga ini juga bisa menambahkan rasa aman dari kedua belah pihak. Karena kan jika mereka berkonflik, mereka takut akan ada rasa dendam atas satu sama lain. Jadi mereka nggak percaya dengan tawaran yang diberikan kalau itu akan menguntungkan mereka. Di saat hadirnya pihak ketiga ini, mereka percaya bahwa pihak ketiga, karena dia netral, dia akan memilih yang terbaik lah untuk kedua pihak. Nah, prosesnya sendiri, walaupun terdengar simpel banget, kayak cuma munculin orang ketiga aja gitu kan, sebenarnya nggak segampang itu juga. Untuk nyampe ke titik di mana pihak ketiga itu masuk, kedua belah pihak yang sedang berkonflik harus memberikan permission mereka. Jadi misalnya A dan B sedang berkonflik, terus D mau masuk, D itu harus dapat agreement dari mereka berdua kalau oke, lo boleh masuk, tapi dengan ketentuan ini. Nah, inisiasi D masuk ini bisa diberikan oleh C juga. Tapi walaupun C udah ngomong, kan C bukan pihak yang berkonflik. Jadi walaupun C udah bilang, D masuk deh gitu, D tetap nggak boleh masuk sampai A dan B ini agree. Jadi emang untuk mereka ke titik di mana mereka percaya dengan pihak D, itu juga pasti panjang kan. Tapi di saat pihak D itu berhasil masuk, pihak ketiga itu berhasil masuk, pihak ketiga akan jadi pihak yang cukup berat perannya. Karena dia harus jadi yang bantu nentuin waktu untuk ketemu dan bicara, menyampaikan tawaran dengan lebih elegan biar nggak ada dendam dan takutnya gitu. Jadi emang pihak ketiga ini dititik beratkan untuk menyelesaikan konflik itu. Gitu. Yang menarik banget ya. Jadi biasanya kalau misalnya orang berantem
pas lagi pacaran gitu ya. Kalau misalnya muncul orang ketiga tuh biasa malah makin riuh gitu masalahnya. Tapi pada kenyataannya ini Rusia sebagai orang ketiga, bukan orang ya, pihak ketiga dibukti efektif gitu menjadi yang justru dapat menjadi penengah dan justru membuat konflik terjadi itu tidak semakin memanas gitu. Dan Jadi orang ketiga di sini. betul, ya betul banget. Dan nyata nggak mudah juga gitu ya Rusia. Ketika Rusia mau campur tangan ini menjadi pihak ketiga, maka nggak mudah, nggak secepat langsung masuk kayak gitu. Jadi tentu butuh persetujuan dari kedua pihak, baik dari Armenia maupun Azerbaijan gitu. Oke, sepertinya para pendengar ini sudah dapat gambaran lah ya mengenai gambaran konflik Azerbaijan ini dan Armenia tentunya. Bagaimana latar belakangnya, kronologinya, lalu ada peran Rusia juga sebagai pihak ketiga atau mediator, dan juga sudah dipaparkan juga mengenai teori mediasi ini. Harusnya udah paham lah, udah ngerti ada gambaran sedikit lah ya, udah kebayang gitu konflik ini jalannya gimana, penyelesaiannya gimana, ada siapa aja yang berperan. Nah seperti itu. Kalau gitu aku tutup aja deh sampai sini karena udah paham juga lah ya harusnya ya. Aku mau terima kasih banget nih buat yang telah setia mendengar. Dan juga terima kasih buat Aini, Michael, dan Asya yang telah datang untuk temenin aku buat ngobrol mengenai konflik Azerbaijan dan Armenia pada malam ini. Sekian dari Pomed atau podcast mediasi pada hari ini. Aku Klaus beserta teman-teman yang sudah datang pamit undur diri dan sampai jumpa pada Pomed berikutnya. Dadah. Dadah.